Halo Sobat Oprek UGM, kali ini kenalin nama aku Nadila dari tim Oprek UGM. Di sini kita baru ketemu nih sama komunitas yang menarik banget. Daripada teman-teman jadi makin penasaran, mungkin kita langsung tanya-tanya aja kali ya. Halo Kak. Oke, halo Mbak. Boleh diperkenalkan dong namanya? Nama saya Afris Mbak. Oke Mas Afris. Itu Mas Afris kira-kira dari komunitas apa nih? Saya dari komunitas sekolah marginal. Oke, sekolah marginal ya. Boleh diceritain nggak Kak, nih sekolah marginal itu backgroundnya apa sih? Jadi kita itu komunitas yang geraknya itu di bidang pendampingan sosial, utamanya itu di bidang pendidikan sama kesehatan kayak gitu. Nah terus buat tempatnya itu kita di area Jogja di Sleman. Oke, nah boleh di highlight nggak Kak? Kira-kira dari rekrutmen yang dibuka ini highlightnya apa sih? Highlightnya apanya nih Mbak? Tentang apa maksudnya? Oh tentang temanya Mbak? Iya. Sebenarnya kita nggak nggak bikin tema khusus, tapi untuk rekrutmen kali ini itu rekrutmen di batch 13 kayak gitu. Jadi ini angkatan ke-13 dari angkatan yang pertama di tahun 2019. Oke. Kan ini kan komunitas sekolah marginal ini menarik banget ya Kak ya. Boleh nggak sih Kak diceritain sebenarnya tujuan dan manfaatnya ikut volunteer ini tuh apa sih kira-kira? Kalau tujuan mungkin setiap orang bisa beda-beda kayak gitu. Cuman kalau manfaat saya rasa bisa ada banyak banget manfaat yang bisa diambil dari teman-teman yang mendaftar sebagai volunteer. Pertama itu tentunya relasi itu teman-teman bisa dapat entah itu dari dalam dari antar relawan kayak gitu, yang juga itu macam-macam karena dari background relawan itu sangat banyak, ada yang mahasiswa, ada yang sudah kerja dan dari berbagai kampus kayak gitu. Dan juga kita juga sering mengadakan beberapa kegiatan kerjasama dengan luar, itu juga bisa menjadi kanal buat membangun relasi juga. Itu pertama. Terus yang kedua itu teman-teman juga belajar, terutama teman-teman yang punya passion di bidang istilahnya itu kayak seperti manajemen kayak gitu, ataupun di bidang pendidikan, itu juga sangat bisa belajar di sana, ataupun dengan skill-skill yang lain seperti media dan segala macam, itu juga bisa diasah kayak gitu di komunitas sekolah marginal. Mungkin itu Mbak. Oke, menarik banget ya Kak. Jadi bisa dapat relasi, dapat kemampuan buat manajemen juga gitu. Tapi kira-kira kalau dari sekolah marginal sendiri nih Kak, dia ada kriteria khusus gitu nggak sih buat daftar volunteer kali ini? Ada Mbak. Jadi kalau kriteria secara khusus itu yang pertama tentunya ada kemauan kayak gitu. Terus yang kedua itu mau mengikuti prosesnya dari awal sampai akhir. Kemudian untuk batasan usia itu di 40 tahun. Jadi teman-teman bisa, kalau misal masih di bawah 40 tahun bisa join sebagai volunteer. Mungkin itu sih Mbak kriterianya. Tapi kalau untuk batas usia gitu, misal kayak minimal usia berapa? Kalau minimalnya itu 17 tahun Mbak. Kalau maksimalnya di 40 tahun. Oke, berarti 17 sampai 40 ya Kak ya. Oke, boleh nggak sih Kak diceritain kira-kira timeline rekrutmennya ini dari tanggal kapan sampai kapan gitu? Kita prosesnya selama kurang lebih hampir 1 bulan. Tapi untuk pendaftaran itu terakhir itu di tanggal 11 bulan Mei. Oh, berarti bulan ini ya Kak ya? Tinggal 2 hari lagi. 2 hari lagi. Oke. Terus kira-kira nih Kak, setelah proses rekrutmennya selesai, ada tahapan lanjutannya apa sih Kak? Jadi kita ada beberapa tahapan setelah rekrutmen. Yang pertama itu kita nanti ada wawancara. Jadi nanti ada sesi interview. Itu dilaksanakan selama kurang lebih 2 hari, sekitar tanggal 14 sampai tanggal 15. Kemudian nanti setelah itu pengumuman siapa saja yang lolos. Setelah itu kita ada masa percobaan itu dan pelatihan itu selama 1 bulan. Jadi nanti buat teman-teman relawan yang baru itu bakal diberi pelatihan skill di divisinya. Kemudian selama 1 bulan nanti itu juga buat uji coba nanti misalnya seleksi alam juga di awal gitu. Oke, tapi kalau udah tertarik nih Kak, kira-kira dari volunteer sekolah marginal ini sendiri dia akan dipungut biaya gitu atau gratis?
Kalau apa namanya? Kalau untuk pendaftaran itu sebenarnya gratis Mbak, tapi ada biaya itu besarannya sekitar 50.000. Nah itu jadi itu dipakai buat yang pertama itu buat kegiatan pembekalan tadi, pelatihan kan tentunya butuh konsumsi. Kemudian yang kedua itu untuk pembuatan kokart. Jadi nanti apa namanya uang pendaftaran itu nanti dikembalikan lagi ke apa namanya ke Volunteer ya. Iya, volunteer seperti itu. Oke, tapi ini kira-kira kalau misalnya yang volunteer udah keterima nih Kak, nanti bakal dapat gaji atau insentif gitu-gitu nggak sih Kak kira-kira? Tidak ada Mbak. Jadi kita apa namanya karena kita organisasi non profit, jadi kita tidak ada satupun yang dari relawan ataupun volunteer itu yang dapat gaji. Jadi semuanya itu sukarela. Kayak gitu. Tapi selama kegiatan itu bakal dapat konsumsi gitu ya? Selama kegiatan pembelajaran juga kita tidak menyediakan. Jadi kayak gini Mbak, kalau konsepnya kita itu kita nggak punya apa ya istilahnya itu pendanaan untuk gaji ataupun untuk operasional kegiatan itu pun ada pendanaan itu sifatnya itu langsung ke penerima manfaat gitu. Jadi langsung ke siswa ataupun ke masyarakat kayak gitu. Oke. Nah, kira-kira untuk masa jabatan di volunteer ini berapa bulan sih Kak? Boleh diceritakan? Jadi ada dua jenis Mbak. Itu kan yang pertama itu ada relawan mengajar, yang kedua itu pengurus. Kalau yang relawan mengajar itu selama 4 bulan. 4 bulan itu rinciannya 1 bulan pelatihan dan percobaan kayak gitu. Kemudian 3 bulan lagi sisanya dia sudah jadi volunteer. Kemudian yang kedua itu pengurus itu 2 kali lebih lama jadi 8 bulan. Oke, jadi beda-beda ya Kak ya. Tapi kalau untuk kerjanya gitu, waktu kerjanya gitu apakah fleksibel atau terkait dengan waktu tertentu? Sebenarnya kalau apa ya, kalau jam kerja itu, kalau teman-teman relawan itu diminta untuk minimal 1 minggu itu dia mengisi 1 sampai 2 kali jadwal mengajar. Jadi cuma 1 sampai 2 hari itu, 1 harinya itu sekitar jam setengah 4 sampai jam 5. Jadi sekitar 1,5 jam, berarti per minggu itu sekitar 3 jam. Nah kalau pengurus itu dia nggak terikat dalam bentuk jam, tapi dia terikatnya dalam bentuk apa namanya program kerja. Jadi nanti setiap divisi itu sudah ada program kerjanya. Nanti yang penting itu diselesaikan bisa seselaunya kapan. Gitu. Oke Kak, jadi sebenarnya menarik sekali ya Kak. Boleh diceritain lagi nggak Kak, kira-kira suasana kerjanya di sekolah marginal ini gimana sih? Kalau suasananya gimana ya Mbak ya? Sebenarnya ini ya Mbak ya kita lebih ke kayak kayak partner kayak gitu, partner dalam misalnya punya ketertarikan yang sama kayak gitu kan. Untuk kerjanya sendiri lebih ke menekankan ke komunikasi sih Mbak. Jadi ya gimana caranya bisa komunikasi itu lancar, dan kita juga nggak selalu yang kayak setiap hari itu nggak ada proker dan segala macam. Tetap ada kegiatan-kegiatan yang itu sifatnya untuk bonding dan untuk peningkatan kapasitas juga ada kayak gitu. Oke, berarti kalau kegiatan rutin setiap harinya gitu ngapain aja sih Kak? Kalau yang relawan mengajar itu setiap hari. Jadi kalau relawan mengajar itu kan tugasnya itu 2 Mbak. Yang pertama itu dia bikin RPP atau rancangan pembelajaran. Yang kedua itu dia mengajar kayak gitu. Nah, nggak selalu setiap hari dia itu mengerjakan kegiatan komunitas kayak gitu. Mungkin kecuali teman-teman yang istilahnya memang benar-benar pengen ngebantu kayak gitu. Jadi kalau untuk relawan mengajar itu dia cuman mengerjakan ya ketika dia itu mengajar, dan mungkin H-1 ketika dia itu menyiapkan RPP kayak gitu. Kalau untuk pengurus itu mungkin itu juga masing-masing sih Mbak, beda. Jadi setiap divisi itu biasanya flow-nya itu beda-beda. Oke Kak, jadi kalau untuk lokasi kerjanya tadi volunteer sekolah marginal ini di mana sih? Kalau lokasinya itu sekarang itu kita ada 3 lokasi Mbak. Jadi yang pertama itu sekolah marginal itu di daerah Tambak Bayan, Sleman. Terus yang kedua itu sekolah Harapan itu di belakang UTY. Sama satunya itu sekolah Cinde itu di daerah Jalan Monjali, daerah lupa nama daerahnya Mbak. Pokoknya daerah Palagan sana, terus nanti ke arah agak ke timur. Ya mungkin karena tadi kita udah mengulik nih Kak, mengulik banyak info nih tentang sekolah marginal. Boleh nggak sih Kak diceritain Kakak sebagai testimoni nih udah join di sekolah marginal,
Kalau testimoni, kalau saya dapat lumayan banyak ini sih Mbak, kayak kayak secara pola pikir juga saya banyak berubah dengan ketemu banyak teman-teman kayak gitu. Kemudian yang kedua itu saya juga dapat cukup banyak relasi kayak gitu, baik itu dari teman-teman sesama pelajar mahasiswa maupun dari teman-teman yang udah profesional. Yang kedua itu, terus yang ketiga saya juga karena dulu pernah ada di bidang usaha komunitas, jadi saya juga sedikit banyak belajar tentang dasar-dasar bisnis itu dari KSM kayak gitu. Oke, menarik banget ya Kak. Jadi melalui komunitas sekolah marginal ini kita dapat relasi yang banyak, terus kemampuan untuk manajemen, juga kayak bisa partnership sama siapa-siapa gitu ya Kak. Jadi buat temen-temen nih yang kira-kira masih bingung mau join nggak ya, nah itu langsung aja kepoin Instagramnya di mana Kak? Di sekolah_marginal. Oke, langsung kepoin aja ya teman-teman di @sekolah_marginal supaya kalian lebih tahu dan juga lebih tercerahkan nih mau join atau enggak gitu. Oke. Mungkin itu dulu ya Kak. Terima kasih banyak atas waktu yang telah diberikan. Happy banget bisa ketemu sama sekolah marginal hari ini. Thank you semuanya. Dadah.